Ya Bapak Ibu, acara ini saya awali dengan ucapan Om Swastiastu. Bapak Ibu, selamat siang, selamat bergabung. Nah, Bapak Ibu, berkaitan dengan literasi, saya langsung saja, Bapak Ibu sudah mengenal tentang literasi itu sendiri. Nah, literasi ini sudah mulai didengungkan Bapak Ibu sejak beberapa tahun silam, bahkan kemarin dari penyajian pemateri pertama itu sudah menyampaikan bagaimana literasi atau multiliterasi itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, literasi itu pada dasarnya itu memiliki beberapa makna, Bapak Ibu. Yang pertama itu literasi dikenal sebagai kemampuan untuk membaca dan menulis. Itu yang pertama. Yang kedua itu literasi juga dikenal sebagai pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki seseorang pada aktivitas tertentu. Artinya pada aktivitas tertentu seseorang itu dianggap memiliki pengetahuan dan keterampilan yang khas. Kemudian yang ketiga itu adalah literasi itu sebagai kemampuan mengolah informasi. Jadi informasi yang dia olah itu menjadi sebuah kecakapan. Nah, dengan kata lain literasi itu menyangkut dengan bagaimana pengetahuan dan kecakapan itu sendiri. Berkaitan dengan literasi dasar Bapak Ibu ini dikembangkan itu sebagai implementasi daripada Permendikbud tahun 2003 tahun 2015 berkaitan dengan penanaman budi pekerti. Saya yakin Bapak Ibu ketika saat itu sudah mengenal istilahnya adanya pembiasaan membaca 15 menit kan di sekolah dasar atau di satuan pendidikan. Nah, terkait dengan pembiasaan membaca 15 menit ini Bapak Ibu, saya ada pengalaman menarik ketika mulai mencoba di sekolah tempat saya bertugas itu di kelas 5. Nah, di awal tentu kegiatan ini kita harus persiapan kan, jadi persiapan pojok bacaan atau persiapan buku. Nah, di minggu-minggu awal anak-anak saya itu senang baca Bapak Ibu ya. 15 menit Pak Guru ayo baca 15 menit selalu begitu setiap minggu sampai seminggu 2 minggu. Nah, ada hal yang perlu diperhatikan ternyata di sana. Saya kembali mengingat apa yang disampaikan oleh narasumber kemarin di Wayan Jengki ketika beliau SMP bahwa petugas perpusnya sebelum kita meminjam buku lagi untuk merangkum. Ternyata apa yang terjadi sama beliau ini terjadi di yang saya alami di kelas ketika yang bertanya kepada anak-anak, anak-anak apa judul buku yang dibaca? Oh tahu. Siapa pengarangnya? Tahu. Siapa tokohnya? Nah, ketika berbicara tokoh mulai berpikir siapa saja tokohnya, masih mereka membuka. Kemudian apa amanat cerita? Wah, mulai bingung Bapak Ibu. Dan yang terakhir ketika disuruh menceritakan kembali blank. Nah, kenapa ini terjadi Bapak Ibu? Ternyata yang menyebabkan itu karena ketika program ini dijalankan tanpa adanya pendampingan kita sebagai guru, bahkan tanpa memberikan penugasan, itu anak-anak itu menganggap itu sebagai sebuah kegiatan yang biasa saja, hanya membaca saja. Jadi di sini yang dimaksud bagaimana literasi pada dasarnya itu adalah bagaimana pengetahuan dan kecakapan itu digunakan. Nah, sehingga Bapak Ibu di tahun 2016-17 itu dibentuklah Gerakan Literasi Nasional, di mana ada 6 literasi dasar. Nah, kemarin sudah dijelaskan, yang ulang kembali. Itu yang pertama adalah literasi baca tulis. Jelas, literasi baca tulis itu kan bagaimana pengetahuan dan kecakapan anak-anak kita, guru, untuk membaca dan menulis. Namun tidak berhenti sampai di sana, Bapak Ibu. Adalah mengolah bacaan atau tulisan itu sendiri. Di lapangan mungkin ya, tapi yang temukan banyak itu adalah ketika di tukad atau di kali atau di beberapa tempat umum dilarang buang sampah di sini. Ada tulisan yang besar, tetapi tetap saja ada orang atau ada sampah yang terbuang di sana. Ini artinya napi Bapak Ibu. Kemampuan baca tulisnya ada, tapi literasinya, kecakapannya, implementasinya yang belum. Nah, begitu pula kita kan bisa refleksi di sekolah apakah anak-anak kita seperti itu atau apakah gurunya juga seperti itu. Nah, ini yang menjadi problem penting sebenarnya bukan hanya pada selesai membaca dan menulis, tetapi bagaimana kecakapannya setelah itu mengolah ini. Kemudian literasi yang kedua itu adalah literasi numerasi. Numerasi itu berkaitan dengan angka, simbol, terus berkaitan dengan matematika.
Nah, angka dan simbol ini kan Bapak Ibu temukan. Kemudian bagaimana angka dan simbol ini diolah, disajikan dalam grafik, kemudian dalam kehidupan sehari-hari bagaimana dengan data-data yang ada kita mengambil sebuah keputusan. Contoh, ya, di depan zona sekolah itu biasanya kurangi kecepatan maksimum 30 km per jam. Angka 30 itu sudah menunjukkan bahwa itu kan batas maksimum, tetapi tetap saja ngegas gitu kan. Nah, ini yang menjadi kecakapan atau literasi numerasi itu sendiri dalam kehidupan di kita sehari-hari, Bapak Ibu. Nah, yang ketiga itu adalah literasi sains. Literasi sains ini berhubungan dengan pengetahuan atau mengidentifikasi pernyataan, pertanyaan berkaitan dengan fenomena ilmiah sehingga Bapak Ibu bisa mengadaptasi berkaitan dengan isu-isu alam. Nah, kembali lagi saya beri contoh ke awal tadi tentang sampah tadi. Ya kita tahu bahwa sampah plastik tidak terurai, kemudian tapi kenapa kita masih membuang sampah sembarangan seperti itu. Jadi di sini pentingnya peran literasi itu tidak cukup sampai kita bisa tahu saja, tapi bagaimana kita cakap dan mengolah sesuatu itu menjadi praktikal dalam kehidupan kita. Nah, lanjut itu adalah literasi finansial. Nah, niki Bapak Ibu berkaitan dengan finansial niki tentu berkaitan dengan keuangan, bagaimana konsep keuangan, bagaimana risiko keuangan sehingga hidup kita itu menjadi sejahtera. Nah, bagaimanapun juga mengelola keuangan ini kan penting. Jangan sampai Bapak Ibu karena kita mungkin di lapangan itu banyak tergiur dengan menabung di tempat A bunganya 30% per bulan. Akhirnya ikut. Nah, ini kan bisa saja terjadi konsep risiko dan keuangan. Apakah benar seperti itu? Apalagi di zaman seperti ini apakah benar mampu seperti itu kan seperti itu. Nah, jangka panjangnya seperti apa? Sehingga banyak sekali ada istilahnya sekarang investasi bodong dan sebagainya. Jadi kehidupan finansial itu penting juga ditunjang oleh literasi itu sendiri. Jadi Bapak Ibu tahu risiko tetapi kecakapannya tidak digunakan, ini bagian yang harus diperbaiki. Kemudian literasi yang kelima itu adalah literasi digital. Digital ini berkaitan dengan teknologi, kemudian komunikasi. Yang yakin di era sekarang anak-anak sudah mengenal, sudah tahu namanya gadget, bahkan tidak tidak bisa tanpa gadget kan begitu. Nah, tapi bagaimana pemanfaatannya sebagai alat komunikasi? Jangan sampai uh, alat atau alat ini bisa digunakan sebagai penyebar berita-berita bohong kan begitu. Nah, di sini pentingnya sebuah literasi digital yang perlu ditanamkan baik kepada anak-anak atau kepada diri kita sendiri agar tidak sebagai salah satu elemen yang menyebarkan berita-berita bohong demikian. Dan terakhir literasi dasar yang keenam itu adalah literasi budaya dan kewargaan. Nah, ini berkaitan dengan hak dan kewajiban Bapak Ibu, hak dan kewajiban sebagai identitas bangsa kita. Jadi ketika kita sudah tahu mana hak kita, kewajiban kita, tentu identitas bangsa Indonesia yang dilandasi nilai-nilai luhur Pancasila ini dapat terjaga. Nah, karena itu mengenal 6 literasi dasar ini penting sekali. Namun dalam sesi ini kita akan bahas satu yaitu literasi numerasi. Literasi numerasi mengapa ini penting Bapak Ibu? Saya ada beberapa ilustrasi. Yang pertama ini adalah kantin sekolah. Kantin sekolah tentu berhubungan dengan jual beli Bapak Ibu ya, jual beli makanan. Kemudian jual beli makanan berhubungan dengan uang. Nah, bayangkan kalau anak-anak itu tidak mengenal mata uang atau pecahan, itu kan bagaimana mereka bisa belanja. Tapi saya yakin di lapangan begini anak-anak itu zaman sekarang sudah bisa, Pak, wis kan gitu gampang ya, bisa langsung ke warung sendiri. Nah, artinya apa? Mereka sudah mengenal nominal-nominal angka atau nominal pada uang itu. Nah, hanya saja kan bagaimana mereka membelanjakan dengan bijak, bagaimana anak-anak misalnya dengan uang 2.000 harus belanja yang kurang dari 2.000 atau Rp1.000 yang bisa ditabung. Ini yang penting dari mengapa literasi numerasi itu penting. Yang kedua ilustrasinya adalah ini bagi Bapak Ibu yang suka ngapling tanah ini atau jual beli tanah. Di sini ada 8 kali 22 meter. Ini kan kalau dikalikan itu sekitar itu adalah 176 meter persegi.
1,76 ARE. Ini misalnya harganya 10 juta gitu misalnya. Tetapi apakah 10 juta itu cocok atau tidak? Terus tempatnya di mana? Apakah tempatnya nanti di puncak gunung seharga 10 juta? Apakah layak dibeli dan sebagainya? Nah, di sini yang dimaksud dengan bagaimana angka-angka tersebut Bapak Ibu olah, Bapak Ibu gunakan menjadi sebuah data sehingga Bapak Ibu dapat mengambil sebuah keputusan. Seperti itu. Nah, jika misalnya di pinggir jalan ada yang hanya 5 kali 20 meter persegi, itu kan satu are dengan harga sekian, apakah cocok atau tidak. Jadi di sini pentingnya mengapa literasi numerasi. Nah, satu hal lagi Bapak Ibu, literasi numerasi dan literasi yang lainnya tidak selalu berdiri sendiri, bahkan mereka bisa saling terintegrasi, bahkan holistik dan satu dengan satu yang lainnya demikian. Nah, yang ketiga, ilustrasi yang ketiga ini adalah paket data. Paket data ini jadi boleh dibilang tanda kutip ya makanan pokok sekarang ya karena situasi begini. Nah, di dalam paket data ini saya yakin Bapak Ibu mendapat banyak tawaran dari banyak provider ya. Provider A 30 giga gitu misalnya satu bulan hanya 10.000. Free pukul 00 sampai 06 WIB. Berarti Bapak Ibu harus tahu bahwa free-nya itu hanya di sana. Jadi jangan sampai untuk mendapatkan free itu Bapak Ibu harus begadang dari jam 00 itu sampai 06 kan begitu. Nah, pertimbangan-pertimbangan seperti itu yang harus bisa kita gunakan sehingga Bapak Ibu bisa mengambil keputusan paket data mana yang harus digunakan. Provider A atau provider B, bahkan dalam satu provider kita juga akan banyak pilihan kan, paket A, paket B, paket C dan sebagainya. Jadi di sini yang dimaksud dengan bagaimana Bapak Ibu bisa menentukan pilihan dan mengambil keputusan dari data-data yang ada. Semua data-data itu dalam hal ini adalah bagian dari numerasi itu sendiri. Nah, sehingga Bapak Ibu, angka, data, dan simbol itu diaplikasikan ke dalam kehidupan. Nah, itulah yang dimaksud dengan numerasi. Pada dasarnya Bapak Ibu, literasi numerasi kalau kita pilah itu sendiri ada beberapa komponen. Yang pertama, dia itu merupakan pengetahuan dan kecakapan. Sekali lagi adalah merupakan pengetahuan dan kecakapan. Yang kedua itu adalah menggunakan beragam angka dan simbol dari matematika. Yang ketiga itu adalah bagaimana menganalisis informasi kemudian menyajikan ke dalam tabel, bagan, dan grafik. Selanjutnya adalah dari interpretasi hasil itu digunakan untuk memprediksi Bapak Ibu. Nah, setelah memprediksi itu ini yang saya beri tanda merah ini adalah bagaimana kita mengambil keputusan. Apakah keputusan kita, cocokkah keputusan kita untuk mengambil atau berdasarkan hasil-hasil interpretasi yang tadi. Sehingga Bapak Ibu dapat disimpulkan bahwa literasi numerasi itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh individu atau seseorang untuk mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung di dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang penting adalah bagaimana Bapak Ibu menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari, tidak sekadar bisa berhitung, tetapi tidak mampu menerapkan dalam kehidupan. Nah, inilah yang harus ditanamkan pada anak didik kita, baik di kelas 1, 2, 3, karena ini khusus kelas 1, 2, 3, saya akan tekankan pada bagian sana. Prinsip dasar literasi numerasi Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah bersifat kontekstual sesuai dengan kondisi geografis, sosial dan budaya. Nah, ini yang bilang tadi kenapa harga itu juga berbeda tergantung kondisi geografisnya ya. Bisa di sini harganya 1.000 tetap dengan barang yang sama di luaran sana bisa lebih dari 1.000. Ini tergantung kondisi geografis. Itu yang dimaksud dengan bagaimana Bapak Ibu menggunakan prinsip-prinsip numerasi dalam kehidupan. Nah, yang kedua itu ketika Bapak Ibu menerapkan atau menggunakan literasi numerasi ini jangan sampai Bapak Ibu keluar dari cakupan matematika dalam kurikulum 2013 khususnya di kelas 1, 2, 3 dalam hal ini. Jangan sampai materi-materi yang disajikan itu keluar dari ranah-ranah yang sudah KIKD, KD yang sudah ada di kurikulum itu sendiri. Nah, yang ketiga, saling bergantung dan memperkaya unsur literasi lainnya. Jadi Bapak Ibu memang keenam literasi dasar itu kalau kita fokuskan pada satu itu tidak bisa, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa antara satu
fokus literasi dengan literasi yang lainnya itu memiliki keterpaduan, memiliki koherensi sendiri, dan bahkan dapat dilakukan diintegrasikan dalam satu muatan yang sama. Nah, demikian mengenai tentang prinsip dasar literasi numerasi. Ya, Bapak Ibu, numerasi dan matematika. Yang manakah diagram Venn berikut yang menggambarkan apa yang Anda pahami sebagai hubungan antara numerasi dan matematika? Saya akan coba mengajak diskusi Bapak Ibu peserta sambil kenalan Bapak Ibu nih. Di sini ada saya tunjuk mantan Gusti Ngurah Kuanji Noviana. Benten beliau nih. Silakan. Ada apa? Oh, nggih. Mungkin perkenalan diri dulu dari nama, terus dari sekolah napi, kemudian coba dipilih yang mana merupakan diagram yang cocok menggambarkan antara numerasi dan matematika. Silakan, Pak Gusti. Selamat siang. Nggih. Jadi nama saya Gusti Ngurah Kuanji Noviana. Saya berasal dari Desa Tegal Tugu dan mengajar di SD 2 Samplangan. Nggih. Itu aja untuk perkenalan. Bapak bisa lihat screen yang bagikan ada 1, 2, 3, 4, 5 yang mana kira-kira yang menggambarkan hubungan antara numerasi dan matematika. Ada diagram 1, 2, 3, 4, dan 5. Silakan Bapak Indayang. Mungkin dari kelima gambar tersebut, yang nomor 4 itu merupakan, menurut saya yang nomor 4 itu merupakan gabungan dari numerasi matematika, karena itu ada penggabungan M dan N. Itu menurut saya, Pak. Nggih. Bentar lagi, Pak. Ya, itu aja gitu. Nggih, sebelumnya niki. Nah, kemudian yang minta tanggapan dari yang kedua peserta niki Ibu Kadek Suwarti, silakan. Silakan Ibu bisa dikenalkan nama, asal instansi dan silakan. Selamat siang Bapak. Nama tiang Kadek Suwarti. Alamat tiang itu Banjar Sidan Kelot. Tiang mengajar di SD 2 Temesi. Menurut tiang untuk diagram Venn ini antara hubungan numerasi dan matematika yaitu pada gambar nomor 3. Nomor 3. Oke. Ada dua jawaban yang berbeda nih. Ya, terima kasih Bu Kadek nggih. Baik Bapak Ibu, kita lanjut untuk melihat antara numerasi dan matematika. Oke Bapak Ibu, ini adalah ruang lingkup matematika Bapak Ibu. Di dalamnya itu ada literasi numerasi. Jadi literasi numerasi itu adalah bagian daripada matematika karena menggunakan prinsip-prinsip dari matematika. Nah, kemudian di dalamnya itu ada Bapak Ibu, di dalam ruang lingkup itu akan membahas tentang bilangan. Itu di kelas 1, 2, 3 itu bilangan yang dimaksud seperti bilangan bulat, demikian ya. Tapi bagaimana mengoperasikan bilangan bulat, kemudian bagaimana menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, ini adalah bagian dari pelaksanaan atau wujud dari literasi numerasi itu sendiri. Dan yang kedua itu ada operasi dan perhitungan. Nah, kita tahu bahwa dalam matematika beberapa operasi yang ada itu kan ada penjumlahan, ada pengurangan, pembagian dan perkalian. Jadi ini juga merupakan bagian atau ranah dari literasi numerasi itu sendiri. Dan yang ketiga itu ada pengolahan data. Nah, pengolahan data ini yang dimaksud itu adalah bagaimana mencari rata-rata, terus bagaimana mencari modus median itu ada di kelas 5 dan 6. Berarti mungkin di kelas 3 itu bagaimana mengolah data rata-rata nampaknya juga ada di kelas 3 nih. Jika yang keliru mohon dikoreksi nanti. Nah, kemudian yang keempat itu ada geometri dan pengukuran. Jadi geometri itu kan berkaitan dengan geometri datar dan geometri ruang. Kalau yang datar tadi itu adalah tentang konsep luas, Bapak Ibu bagaimana ketika Bapak Ibu nanti mungkin coupling tanah dan sebagainya, ini kan bagian dari konsep luas. Kemudian untuk geometri ruang, bagaimana Bapak Ibu nanti membangun sebuah rumah dengan volume tertentu kan, dengan luas tanah sekian, terus volume bangunannya berapa, nah seperti itu. Di sini yang dimaksud dengan bagaimana
Literasi numerasi itu penting dalam kehidupan. Nah, membudayakan literasi numerasi ini yang penting. Karena tidak serta-merta sekarang ngajar itu langsung bisa, Bapak Ibu. Enggak. Tapi dalam perjalanannya adalah sebuah proses. Sebuah proses perjalanan yang cukup panjang tergantung bagaimana kita sendiri atau Bapak Ibu sendiri melaksanakannya. Ini adalah bagian tentang komponen literasi numerasi dalam cakupan kurikulum 2013. Ini saya ambil dari buku panduan literasi numerasi yang dikeluarkan oleh Kemdikbud nih. Yang pertama itu ada komponen literasi numerasi yaitu mengestimasi dan menghitung dengan bilangan bulat. Berarti di sini di cakupan materinya itu adalah tentang bilangan, yaitu bilangan bulat, terus bilangan caca dan sebagainya. Kemudian ada menggunakan pecahan, desimal, persen, dan perbandingan. Ini juga bagian dari cakupan bilangan. Nah, di kelas 1, 2, 3 itu nampaknya sudah ada pecahan sederhana ya, setengah, sepertiga, terus membandingkan mana lebih banyak, mana sedikit, mana yang sama. Ini nampaknya sudah ada di materi di kelas 3. Kemudian mengenali dan menggunakan pola relasi. Nah, pola ini kan bisa juga ketika pola bilangan loncat 2, loncat 3, atau pola bilangan genap, pola bilangan ganjil. Nah, dalam cakupan matematika di kurikulum 2013 ini masuk pada bilangan dan aljabar. Yang keempat itu adalah menggunakan penalaran spasial. Spasial ini berkaitan dengan ruang. Ruang itu bisa ada yang geometri di matematika ini adalah geometri datar dan geometri ruang, Bapak Ibu. Kemudian menggunakan pengukuran, dan yang terakhir adalah informasi statistik. Nah, informasi statistik yang bilang tadi itu adalah mengolah data. Nah, mengolah data bisa saja anak-anak di kelas 1, 2, 3 diajak mengukur tinggi badan mereka, terus si A mengukur tinggi badan si B, dan seterusnya. Jadi ini adalah aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan di sekolah berkaitan dengan bagaimana menumbuhkan atau membiasakan literasi numerasi itu sendiri. Nah, ada perbedaan Bapak Ibu literasi numerasi dengan matematika. Ini saya ambil, literasi tidaklah sama dengan kompetensi matematika. Keduanya berlandaskan pada pengetahuan dan keterampilan yang sama. Tetapi perbedaannya terletak pada pemberdayaan pengetahuan dan keterampilan tersebut. Jadi yang menjadi pembeda ini adalah bagaimana memberdayakan pengetahuan tersebut, Bapak Ibu. Kemudian saya ada beberapa contoh, Ibu. Ini ada dalam satu sekolah dia punya bus sekolah, Bapak Ibu. Nah, satu bus ini hanya bisa menampung 6 orang. Kemudian di kelas 1A gitu misalnya, itu ada 22 orang. Sekali lagi Bapak Ibu, ini satu bus ini hanya bisa menampung 6 orang siswa. Kemudian dalam satu kelas itu ada 22 siswa. Nah, pertanyaannya adalah berapa bus yang bisa digunakan atau berapa bus yang diperlukan untuk mengangkut ke 22 siswa tersebut. Oke, nah untuk menjawab niki yang kembali ajak diskusi Bapak Ibu, teman-teman yang dari SD Negeri 2 Kemenuh. Karena namanya di Kenten SD 2 Kemenuh, silakan Bapak Ibu yang dari SD 2 Kemenuh yang persilakan. Dimohon bantuannya nggih. Jadi satu bus ini bisa mengangkut 6 orang siswa. Terus dalam satu kelas itu ada 22 siswa. Berapa bus yang kita perlukan agar semua siswa terangkut? Silakan Bapak atau Ibu niki dengan nama di Zoom-nya adalah SD 2 Kemenuh. Mohon bantuannya nggih. Ya, nampak Bapak Ibu beberapa yang sudah melakukan aktivitas ora-ore. Ya, Wenten? Masih Wenten di room beliau? Belum nggih. Atau Bapak Ibu yang bersedia niki hasil ora-orenya berapa?
Nah, ini sama seperti ketika yang mengajar di kelas nih. Anak-anak siapa yang mau? Semua nunduk. Ada 4 ya Pak? Ya? 4 bus yang diperlukan. 4 bus. Mengapa, Bu? Karena kalau hanya 3 kan baru 18 yang terangkut. Supaya terangkut semua berarti harus membutuhkan 4 bus supaya semuanya bisa terangkut. Gitu. Sebelumnya Ibu perkenalkan nama Dumun biar yang tahu. Ya, terima kasih atas waktunya. Nama saya Arif Siti Musrifah, diberikan tugas oleh Bapak Kepala Sekolah dari SD Negeri 5 Sukawati. Oh, 5 Sukawati. Ya, 4 bus. Tapi kalau perhitungan matematikanya yang Ibu lakukan seperti apa, Ibu? Kenapa bisa menentukan 4 bus? Saya melihatnya dari jumlah siswanya, karena jumlah siswa ada 22 kan gitu. Yeah. Sementara busnya hanya 3, jadi nambah lagi 1. Jadi 22 dibagi 4 harusnya gitu. Jadi Oke. Yeah. Berarti diperlukan 4 bus, Bu. Nah, kemudian yang minta mungkin jawaban dari Bapak Ibu yang lain. Atau ada jawaban berbeda ya. Dari Bapak nih, Bapak Doni Pramana, silakan. Silakan Pak Doni. Yeah. Bisa masuk suaranya? Yeah, masuk dengan jelas nih. Perkenalkan, Tiang Nyoman Doni Pramana dari SD 3 Melingi Kelon. Saya melihat permasalahan yang tadi, bagaimana cara Tiang perbandingkan antara jumlah siswa dengan jumlah yang bisa diangkut oleh bus. Nah, siswa jumlahnya adalah 22, kemudian yang bisa diangkut itu 6. Yang bagi saja 22 dibagi 6, kita kan peroleh 3, kemudian ada sisa. Ya. Berarti sisanya Niko masih perlu lagi 1 bus. Jadi 3 tambah 1 bus, jadinya 4 bus. Terima kasih. Oke, semua Pak Doni. Nah, demikian itu ya Bapak Ibu, itu adalah yang maksud dengan perbedaan daripada numerasi itu sendiri dengan kompetensi matematika. Nah, dalam numerasi itu kompetensi matematika digunakan, hanya saja pengambilan keputusannya yang berbeda. Nah, ketika misalnya kita bagi 22 dibagi 6 itu kan sekitar 3,6 sekian. Tidak mungkin ada bus 3,6 ya, apalagi setengah busnya jalan ya Bapak Ibu. Sehingga diambil keputusan bahwa bus yang sisanya ini harus utuh satu bus, walaupun di dalamnya tidak penuh berisi 6 orang. Nah, ini yang dimaksud dengan apa perbedaan mendasar antara literasi numerasi dengan matematika. Jadi perbedaannya itu, jadi bagaimana pengambilan keputusan, terus bagaimana pemberdayaan pengetahuan dan keterampilannya. Ya, demikian, terima kasih Bapak Ibu. Nah, kemudian yang lanjut dengan numerasi lintas kurikulum. Jadi yang dimaksud dengan numerasi lintas kurikulum itu adalah seperti yang disampaikan itu, bahwa tidak harus fokus pada numerasi saja, tetapi bagaimana numerasi itu memang bersifat praktis, Bapak Ibu. Praktis itu dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seperti tadi ketika kita membeli barang, kita praktikkan cara membeli, terus kemudian kalau ada susuknya atau ada kembaliannya seperti apa. Nah, itu akan bagaimana bentuk praktik daripada numerasi sendiri. Yang kedua itu adalah berkaitan dengan kewarganegaraan. Nah, berkaitan dengan kewarganegaraan itu adalah hak dan kewajiban, Bapak. Bagi contoh ya di sekolah biasanya. Nah, di sekolah itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 kan itu dibentuk piket kelas atau piket sekolah. Tentu akan berbeda kewajiban piket kelas 1 dengan anak-anak yang ada di kelas 6. Jadi kan sudah ada jenjang kelas 1 dan kelas 6. Itu kan bagian dari numerasi itu sendiri. Kemudian bagaimana diterapkannya dalam kaitan dengan hak dan kewajiban. Nah, itu sebenarnya sudah kita lakukan, hanya saja mungkin kita tidak kenal namanya, Bapak Ibu. Sudah dilakukan, hanya saja tidak kenal. Kemudian ada yang bersifat rekreasi, Bapak Ibu. Nah, bagaimana numerasi bersifat rekreasi? Ini bisa dikaitkan dengan olahraga, Bapak Ibu. Jadi ketika olahraga ada hitungan senam 1 sampai 8. Kenapa sampai saat ini ya?
belum saya temukan hitungan senam itu 1 sampai 20, tetapi di 8 diulang lagi. Nah, itu kan juga bagian dari numerasi atau pengenalan tentang bilangan, tetapi ini kan dikaitkan dengan kegiatan olahraga atau rekreasi. Nah, itu. Kemudian Bapak Ibu bisa dikaitkan juga dengan culture atau kebudayaan manusia. Nah, di dalam SD itu kan sendiri kan ada SBDP. Nah, bisa anak-anak diajak membuat montase atau rangkaian-rangkaian gambar itu kan menggunakan prinsip-prinsip daripada spasial sendiri, bagaimana mereka membentuk lingkaran, bagaimana mereka membentuk segitiga, kemudian digabung-gabung. Nah, semua ini Bapak Ibu sudah Bapak Ibu lakukan dalam bentuk tema. Jadi pendekatan pembelajaran yang digunakan itu kan di kelas 1, 2, 3 tema, karena matematika masuk ke tema, berbeda dengan di kelas 4, 5, 6. Matematika berdiri sendiri kan, kemudian penjas juga berdiri sendiri. Jadi ini yang dimaksud kenapa literasi numerasi ini menjadi bagian daripada literasi yang lintas kurikulum. Jadi semuanya ini bisa terintegrasi, tetapi kalau ingin pembelajarannya difokuskan pada satu literasi, dipersilahkan. Tetapi jangan lupa, jangan baru literasi numerasi saja, tapi literasi yang lain tidak dimasukkan. Jangan ya, tetapi kalau memang fokusnya pada numerasi, dipersilahkan. Kemudian Bapak Ibu, nah bagaimana menerapkannya di sekolah? Nah ini yang menjadi penting. Bapak Ibu menerapkan literasi numerasi di sekolah itu adalah bagaimana Bapak Ibu mengintegrasikannya ke dalam muatan pembelajaran. Yang yakin Bapak Ibu guru kelas 1, kelas 2, kelas 3 ini Bapak Ibu guru yang hebat ini, karena dasarnya itu adalah bagaimana membentuk kemampuan membaca, menulis, menghitung, kan dikenal dengan calistung. Jadi di sini yang apalagi guru kelas 1 sekarang kan tidak bertemu dengan siswa ya, bagaimana mengajarkan semua lewat virtual atau lewat WhatsApp. Ini kan menjadi tantangan tersendiri dari Bapak Ibu ya, Bapak Ibu guru kelas 1 terutama yang belum pernah ketemu dengan anak-anaknya secara langsung. Nah, ini menjadi tantangan inilah yang harus kita temukan jawabannya Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya? Saya ada contoh. Yang pertama itu adalah pada materi atau kegemaran. Bagaimana siswa diajak membuat tabel kegemaran. Namun ketika kita mengajak, jangan ujuk-ujuk, anak-anak kita buat tabel kegemaran, itu kelas 1, kabur mereka ya Bapak Ibu. Anak-anak kita buat tabel tentang ini ya, lari ya. Tapi bagaimana Bapak Ibu mengenalkan kegemaran kemudian menyajikan ke dalam bentuk tabel, nanti yang coba berikan contoh. Dan yang kedua itu adalah ini di kelas 1 itu mengenalkan diri, tema keluarga jika tidak salah, itu bagaimana anak-anak diajak membuat bagan keluarga. Anak-anak buat bagan keluarga. Wah, yang yakin bingung anak-anak apa itu bagan dan sebagainya, tentu kan belum dikenal. Tetapi kalau diajak atau diganti dengan kalimat-kalimat yang lain yang mengarah pada arah ini, yang yakin Bapak Ibu bisa, karena Bapak Ibu yang mengenal siswanya, Bapak Ibu yang tahu karakter anak-anaknya. Sama jika sudah kelas 3 kan berarti sudah tahu kelas 1 atau kelas 2 yang kemarin. Tapi yang ada trouble sekarang itu kan bagaimana anak-anak kelas 1 baru. Nah, kemudian ini adalah contoh bagaimana keluarga Dika. Sebut saja ini keluarga Dika. Nah, di sini kan tidak ada yang mana Dika, yang mana Ibu Dika, kan tidak ada Bapak Ibu. Tetapi disinilah Bapak Ibu yang memiliki tugas mengantarkan kepada mereka, mengenalkan kepada mereka bahwa ini adalah keluarga Dika. Jadi Bapak Ibu bisa mengawal, anak-anak ini adalah Dika. Kemudian ini adalah Bapak Dika, walaupun aslinya kan tidak Bapak Dika namanya, mungkin aja Bapak Amir. Kemudian ini adalah Ibu Dika, walaupun aslinya bukan itu, mungkin Ibu Ani. Ini adalah Nenek Dika, walaupun aslinya kan bukan itu. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa ajak anak-anak kira-kira yang paling tua di sini siapa gitu kan. Misalnya muridnya namanya Agus bilang, Pak Guru yang paling tua kakek. Kemudian yang setelah itu adalah nenek. Kenapa bisa tahu kakeknya lebih tua? Iya, karena usia kakek saya 70, usia nenek saya 60. Secara tidak langsung Bapak Ibu itu adalah bagian daripada membandingkan. Itu sudah masuk kepada bagaimana menerapkan literasi numerasi. Kemudian itu dari Agus, kemudian ada si siapa misalnya
Nina, enggak Pak Guru, orang nenek saya lebih tua daripada kakek saya gitu misalnya. Wah, kenapa? Karena nenek saya usianya 60 tahun, kemudian kakek saya berusia 55. Kenapa bisa tahu? Ya, saya tanya kemarin dan sebagainya. Nah, dari hal-hal tersebut, dari tanggapan-tanggapan siswa tersebut, Bapak Ibu, kita bisa gali, kita bisa hanya ajak anak-anak, ayo anak-anak kita buat tadi pakai saja si Agus. Tadi siapa yang paling tua Agus gitu misalnya kan, oh kakek. Bapak Ibu bisa ngajak anak-anak menggambar kakek atau memasangkan gambar kakek. Yang pasti Bapak Ibu sudah menyiapkan alat dan bahannya atau minimal bahan najarnya itu sudah ada. Jadi kan memang persiapan guru itu dalam mengajar itu perlu persiapan dan sebagainya. Nah kemudian si kakek ini bertemu dengan si nenek. Bapak Ibu bisa cerita di sini. Di sini Bapak Ibu sudah masuk kepada bagaimana mengenalkan anggota keluarga kan. Padahal tujuannya adalah bagaimana melatih anak-anak membuat bagan. Wah, kakek dan nenek bertemu sehingga lahirlah Bapak Dika gitu misalnya. Nah, di sini kan sudah bagian dari bagan, tapi anak-anak nggak tahu ini adalah bagan. Anak-anak tidak mengenal istilah bagan itu. Nanti yang kita kenal. Kemudian, wah ini tampang bapaknya ini cemberut. Nah, akhirnya ketemu sama ibu gitu misalnya kan. Nah, kemudian adalah Dika. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa kenalkan urutan. Jadi, oh berarti Dika yang paling muda. Kemudian yang kedua mungkin ayah atau ibunya. Kita tanya lagi si siapa misalnya si Agus, si siapa. Benar nggak bapakmu lebih tua dari ibumu atau seumuran? Kalau seumuran pun pasti beda ya, beda lahir lagi sehari, 2 hari dan seterusnya. Nah, jadi konsep-konsep Bapak Ibu tentang bagaimana membandingkan tadi sesuai dengan yang di kurikulum itu kan eh, bilangan atau pola itu juga sudah bisa termuat. Jadi pada dasarnya data-data tersebut bisa diolah menjadi bagan, Bapak Ibu. Demikian yang salah satu cara untuk mengenalkan atau bagaimana mengajarkan anak-anak mengolah data ini, data-data yang ada, menginterpretasikannya ke dalam bentuk data lain yaitu bagan. Nah, semoga dengan cara ini anak-anaknya tidak lari Bapak Ibu ya ketika diajak membuat bagan. Jadi dikenalkan anak-anak nanti diisi tanda ini ya, nanti diisi garis ini dan sebagainya. Jadi itu adalah bagaimana praktisnya di lapangan di kelas kalau kita tatap muka. Nah kalau tidak tatap muka, Bapak Ibu punya kreativitas untuk membuat video-video tertentu atau cara-cara tertentu ini untuk menyampaikan ini. Nah yang kedua, seperti tadi kegemaran tadi kita sajikan saja anak-anak foto. Nah ini si Dika lagi ngapain? Berenang, berenang bagian dari olahraga. Jadi tujuan kita adalah bagaimana melatihkan literasi numerasi, tapi bisa mengintegrasikan dengan muatan lain yaitu olahraga kan. Kemudian Putu ngapain? Oh Putu main bola, bola apa? Bola sepak. Oh berarti dia anggap suka sepak bola. Kemudian ada siapa lagi? Ada Made. Made sedang apa? Bola, bola juga bagian dari uh, ruang Bapak Ibu ya, volume. Kemudian disebutkan saja banyak. Nah, anak-anak kita ajak anak-anak berapa orang yang suka berenang, mereka akan melihat oh Ari, kemudian ada Dika berapa itu ketika menyebutkan berapa ada konsep untuk menghitung oh ada 1, ada 2. Kemudian berapa orang yang suka sepak bola, oh ada Putu, ada Tony, ada Agus. Jadi di sana adalah ada kemampuan bagaimana mereka menghitung, kemudian bagaimana mereka menyebutkan nama orang, itu kan bagian-bagian dari salah satu tema seingat yang adalah di keluarga juga ada ya, atau kegemaran di tema berapa itu di kelas 1. Nah, bagaimana menyajikan ini ke dalam bentuk yang lain? Nah, kita bisa anak-anak siapa saja yang berenang, mungkin berenang biasanya anak-anak itu membuat yang suka berenang (2) Ari, berenang (2) Dika. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa gambarkan, bisa ajarkan mereka untuk bagaimana menyajikannya ke dalam tabel. Untuk di awal Bapak Ibu bisa stimulus dengan satu tabel yang sudah jadi seperti ini misalnya. Ingat Bapak Ibu ketika membuat tabel ini kita sering lupa menulis nama tabelnya. Jadi ini identitas ini penting. Oh, nama Dika, kegemarannya berenang, kemudian dan sebagainya. Nah, dari sini bisa saja Bapak Ibu kita tidak boleh terlalu apatis terhadap anak. Yang anak kadang-kadang jauh lebih kreatif daripada guru, tergantung
bagaimana mereka itu sendiri. Nah, bisa saja kita temukan yang seperti ini, bahwa Pak Guru saya ingin menunjukkan banyak yang berenang, mereka akan bisa buat tabel begini. Nah, ada lagi yang lebih kreatif mungkin. Wah, Bapak Ibu kalau Pak Guru kalau begini kan nggak kelihatan siapa yang hobi berenang kan, seperti itu misalnya. Ya, saya buat yang begini boleh. Wah, ini diapresiasi lagi Bapak Ibu. Jadi bagaimana mereka menyajikan gambar-gambar yang tadi menjadi sebuah tabel. Jadi kan ini jelas. Oh, berenang ada 2 orang namanya Sidika dan Ari. Kemudian sepak bola ada 3 orang namanya Putu, Tony, dan Agus. Kemudian basket ada 1. Nah, di sini mereka bisa menghitung ada 6 orang. Jadi kan mengintegrasi antara olahraga ataupun jas dengan literasi numerasi itu sendiri. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu yang kemudian kalau ada yang lebih kreatif lagi anak-anak yang mungkin bisa itu adalah membuat grafik seperti ini. Wah, ini sangat diapresiasi sekali Bapak Ibu. Jadi sederhana sekali berenang, oh ada 2. Tapi untuk menuju ranah ini kan tentu ada langkah-langkah yang harus dilakukan, tidak serta-merta ini langsung selesai. Nah, demikian. Kemudian kaitannya yang terakhir tentang literasi itu adalah numerasi dan waktu. Nah, di sini ada 2 gambar, Bapak Ibu. Ini ada gambar angka-angka atau bilangan, kemudian ini ada jam. Kira-kira apa hubungan numerasi dengan waktu? Ya, yang tanya-tanya dulu dengan Bapak Ibu yang lain. Oke, yang mulai dengan Bapak Iwayan Eka Hadinata. Ya, silakan Pak Wayan bisa disampaikan. Terima kasih atas waktunya. Bisa didengar suara Tiang ya? Bisa Pak Wayan, terima kasih. Menurut saya hubungan antara numerasi dan waktu di mana siswa mampu memprediksi kapan dia melakukan kegiatan seperti ini. Misalnya jam 2 dia pulang sekolah, kemudian mampu memanage waktunya sendiri seperti ini. Terima kasih. Pak Wayan dari SD Nakti, mungkin bisa diulang untuk perkenalan. Maaf sekali lagi, Tiang Iwayan Eka Hadinata, asal dari Pejeng, ngajarnya di SD Negeri Hindu 1 Bukia. Terima kasih. Terima kasih. Nah, kemudian yang kedua niki Ibu Nikade Astiti, silakan Bu. Benten beliau, Ibu Nikade Astiti. Ini tunggu beberapa detik mantan Ibu. Yang ganti mantan nanti panggil lagi minatnya. Ibu Nikade Elianti, silakan. Ibu Nikade Elianti, jurusan Bu. Menurut saya, perkenalkan dulu, nama saya Nikade Elianti dari SD 3 Singapadu. Menurut saya, hubungan numerasi dan waktu bagi anak SD ya, tingkat rendah, di mana mereka mulai mengenal jam. Dan kapan di saat mereka mulai mengenal jam, mereka tahu di sana ada angka 1, 2, 3, sampai 24 jam. Mereka akan bisa memprediksi, oh kita bangun jam berapa, berangkat sekolah jam berapa, terus bermain jam berapa. Dari sana mereka bisa menerapkan kehidupan mereka dalam waktu nih maksud saya mereka bisa memprediksi waktu, kapan mereka harus bermain, kapan mereka harus belajar, seperti itu. Sekian, terima kasih. Kamu Ibu, bagus sekali Pak Jika. Nah, antara numerasi dan waktu nih hubungannya sangat erat nih, karena bagaimanapun juga bilangan dan operasional itu menjadi inti numerasi bagian dari waktu. Nah, namun konsep waktu itu sangat luas dan terbatas ya Bapak Ibu, tapi tidak dengan kehidupan manusianya yang relatif singkat dan terbatas. Karena kehidupan kita itu kan dibatasi oleh waktu. Kita tidak tahu sampai kapan waktu kita kan begitu. Karena itu waktu itu adalah sumber daya yang sangat penting dan tidak dapat diulang kembali. Karena itu seperti yang disampaikan oleh Pak Eka atau kemudian Kadek tadi bahwa manajemen waktu itu penting.
manajemen waktu, bagaimana kita sebagai guru mengingatkan kepada anak-anak untuk memanage waktu agar hadir tepat waktu. Nah, tidak hanya siswa saja nih, kita juga misalnya harus tiba di sekolah maksimal 7.30, kemudian kita harus estimasi berangkat misalnya dari rumah perlu waktu 15 menit. Nah, itu sudah waktu, sudah perhitungan. Kemudian lampu merah di perempatan Gianyar mungkin 5 menit, berarti 20 menit sudah habis. Terus beli nasi kuning nanti di jalan Ngurah Rai misalnya 10 menit, ya lagi 30 menit. Jadi estimasi itu penting Bapak Ibu, sehingga numerasi dan waktu itu sangat berkaitan erat dan tidak dipisahkan sebegitu saja. Nah, bagaimana dengan pembelajaran, bagaimana tentang kepada siswa, ya seperti tadi, bagaimana anak-anak diingatkan untuk waktu bermain, waktu belajar. Kembali lagi itu tidak hanya pada waktu, kemudian bisa menyangkut pada numerasi yang lain, yaitu kewargaannya, kan hak anak seperti apa, kewajiban anak seperti apa. Jadi ini yang dia maksud bahwa kita fokusnya boleh, tetapi kita tidak boleh lepas bahwa numerasi itu bersifat holistik. Demikian materi tentang literasi numerasi. Nah, yang lanjut ke yang kedua, itu adalah mengenal tentang STEAM. Ada yang mengatakan STEAM, STEM, dan sebagainya. Tapi pada dasarnya itu adalah ini bisa diuraikan dari S itu adalah science, berkaitan dengan ilmu pengetahuan, kemudian teknologi berkaitan dengan pemanfaatan teknologi Bapak Ibu saat ini, kemudian engineering itu teknik rekayasa dan penggunaan alat, terus ada art atau memadukan seni dan desain, dan yang kelima itu adalah mathematics, adalah penggunaan simbol, data atau angka. Nah, STEM ini pada dasarnya adalah pendekatan pembelajaran yang interdisiplin, yang memadukan kelimanya tadi Bapak Ibu, memadukan antara sains, kemudian memadukan teknologi, memadukan art, kemudian memadukan engineering dan mathematics. Nah, bagaimana caranya di sekolah? Apakah Bapak Ibu menerapkannya seperti apa? Itu pada dasarnya sangat bisa dilakukan dengan cara adalah mengajak anak-anak menyusun ini Bapak Ibu, menyusun proyek. Jadi dengan menyusun proyek, menyusun karya, ini akan mudah diterapkan bagi anak-anak kita di sekolah dasar Bapak Ibu. Nah, proyek-proyek seperti apa, inilah yang harus kita pahami. Nah, mengintegrasikan STEAM dengan PJBL ini pernah saya lakukan Bapak Ibu. Saya mengambil atau mengadopsi dari pendapatnya Leboy dan Ras itu di tahun 2010. Itu dikatakan ada tahapannya. Yang pertama itu adalah tahap refleksi. Nah, di tahap ini yang dilakukan itu adalah bagaimana guru merefleksi terhadap pelaksanaan pembelajaran. Hasil yang diperoleh sebelumnya seperti apa, ini sebagai bahan renungan untuk membuat proyek. Nah, selain sebagai bahan renungan, kita juga bisa tentukan Bapak Ibu, kita bisa refleksi tema-tema yang sudah ada atau cek tema yang bisa dijadikan proyek itu yang mana. Nah, ini tugas guru di bagian sini. Kemudian yang kedua itu adalah melakukan riset, Bapak Ibu. Lakukan riset ini adalah juga bagian tugas guru dan aktivitas siswa di dalamnya. Yaitu bisa melakukan upaya pencarian bahan referensi dari berbagai sumber. Nah, tergantung kelasnya Bapak Ibu. Kalau di kelas tinggi kan kita bisa berikan kebebasan kepada anak, tetapi kalau di kelas 1, 2, 3, dominasi untuk guru menyiapkan alat bahan ini penting. Jadi tidak hanya guru, orang tua juga terlibat di sini. Nah, di sini yang akan integrasikan semua. Yang tidak bicara tentang klub STEM Bapak Ibu nih, karena tetapi bagaimana membuat atau menghadirkan STEM itu ke dalam pembelajaran kita di kelas. Nah, yang ketiga itu adalah discovery. Nah, ini setelah informasi-informasi itu ditemukan, itu bagaimana diolah Bapak Ibu. Kembali lagi, mengolah informasi itu adalah bagian yang penting. Jangan sampai data-data atau informasi yang sudah diterima, ngolahnya salah, jadi tidak sesuai, malah tidak menghasilkan produk yang kita inginkan. Kemudian aplikasi ini adalah yang menyelesaikan proyek. Proyek itu tidak serta-merta harus selesai sehari, tapi bisa dalam jangka waktu tertentu, asalkan terjadwal. Jadi di sini waktu, kaitan numerasi dengan waktu itu di sini bagaimana Bapak Ibu menjadwalkan waktu, membuat jadwal kepada siswa agar proyek ini selesai. Dan yang terakhir itu adalah ketika proyek itu selesai, tolong dikomunikasikan, tolong disampaikan, tolong disebarluaskan, sehingga
anak-anak atau anak-anak yang lain tahu bahwa produk mereka itu ditampilkan itu, mereka akan sangat senang sekali ketika produknya itu disosialisasikan atau dipublish. Nah, berkaitan dengan ini di tahun 2019 kemarin Bapak Ibu yang melakukan sebuah proyek yang mengambil STEM dan PJBL itu adalah membuat sebuah mading kearifan lokal itu untuk menggali nilai-nilai Pancasila yang ada di lingkungan terdekat. Nah, karena ini yang lakukan di kelas 6 lah, nanti bagaimana di kelas 3 yang atau di kelas 1 yang berikan contoh ulang lagi. Nah, di kelas 6 yang mengajak anak-anak itu membuat mading kearifan lokal dengan tujuan, dengan harapan itu adalah bagaimana mereka mampu menggali nilai-nilai Pancasila. Ini mungkin bisa diadopsi Bapak Ibu, tetapi dari segi tema mungkin disesuaikan nanti. Tetapi langkah-langkahnya kurang lebih seperti ini. Yang pertama itu adalah di tahap refleksi gitu guru membentuk kelompok proyek yaitu antara 4 sampai 6 orang. Nah di sini Bapak Ibu kita sebagai guru kan punya target bahwa anak-anak harus membuat proyek mading ini. Tetapi bagaimana ini muncul dari anak-anak itu adalah cara guru kan menggali anak-anak ingin buat apa, jangan tema bebas ya. Kalau tema bebas seperti saya ingat pengalaman dari SD sampai sekarang ketika menggambar tema bebas itu yang muncul adalah 2 gunung, 1 jalan dan pantai kan, selalu seperti itu ketika muncul tema bebas. Nah, ini juga demikian Bapak Ibu, ketika kita harus tetap tentukan tema tetapi arahkan anak-anak agar arah berpikir mereka mampu mencapai proyek apa yang kita inginkan. Ini perlu waktu, perlu diskusi yang cukup, latihan-latihan yang sering sehingga anak-anak memang bisa menyampaikan ide-idenya. Nah, kemudian yang kedua adalah research. Nah, di sini adalah bagaimana mereka bersama kelompok mencari bahan referensi, penentuan konten, karena itu nilai-nilai Pancasila tentu kan ada sila pertama, sila kedua, ketiga, keempat, kelima. Dan bagaimana konten-konten itu juga ditemukan di sekolah, terus bagaimana ditemukan di rumah, itu bagian daripada research. Bapak Ibu ingat bahwa proyek ini memerlukan waktu, jadi tidak sekali dieksekusi kemudian selesai. Nah, di sini adalah bagaimana mereka menggunakan koran sebagai bahan referensi. Nah, di sini juga penggunaan teknologi, bagaimana teknologi pada komponen STEM itu terpakai Bapak Ibu. Kemudian ini adalah dokumentasi yang ada di sekolah. Nah, ini kan bisa digunakan sebagai bahan-bahan riset atau bahan-bahan untuk memperoleh referensi untuk membuat proyek. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan discovery. Nah, ini adalah setelah bahan-bahan itu terkumpul, kemudian lakukan diskusi bersama dan menentukan kembali beberapa hal yang ditemukan. Jika ada kendala siswa, nah di sini bagian guru untuk memfasilitasi Bapak Ibu. Jadi guru bagaimanapun juga tetap memiliki peran penting dalam mengelola, dalam mengatur pembelajaran di kelas. Nah, cuman peran guru tidak boleh mendominasi peran siswa. Nah, untuk kelas tinggi, tapi untuk kelas rendah Bapak Ibu bisa menyesuaikan, karena kan bagaimanapun juga kalau tidak dilihat atau didampingi anak-anak kelas 1 itu akan riuh Bapak Ibu, ya ada berisik sedikit akan arah pandangannya akan kepada suara-suara tersebut. Kemudian aplikasi. Ini adalah sesuai tugas yang diberikan siswa menyelesaikan proyek berdasarkan jadwal. Nah, ini di sini adalah penerapan daripada STEAM kemudian yang terintegrasi pada PJBL. Ini juga bagian dari ini mereka membuat desain apa, bahannya apa, warnanya apa. Ini kan bagian dari implementasi artnya Bapak Ibu. Kemudian engineering. Engineering itu adalah rekayasa, teknik rekayasa alat. Ini juga bagian gunting ini kan alat Bapak Ibu ya. Alat kalau kita ingat di IPA itu ada pesawat sederhana kan, itu juga bagian alat. Jadi engineering tidak serta-merta harus berkaitan dengan alat-alat yang sangat-sangat modern, tetapi kan bisa juga alat-alat yang sederhana. Yang terpenting itu adalah bagaimana mengimplementasikannya di kelas. Nah, ini juga bagian daripada art, bagaimana mereka mengatur komposisi agar terlihat nah di sini warnanya seperti apa dan sebagainya. Ini juga bagian dari art juga, mendesain ada tambahan warna dan sebagainya. Ini adalah hal-hal yang dilakukan siswa, ini kan bisa didampingi oleh guru. Nah, terakhir yang terpenting itu adalah bagaimana siswa diberikan kesempatan untuk mengomunikasikan hasil yang sudah diperoleh. Dan mading ini bisa dipublikasikan Bapak Ibu melalui pajangan sekolah.
Nah, ini adalah salah satu dipajang di sudut kelas. Selain di kelas, bisa dipajang di luar kelas, sehingga kan bisa dilihat oleh teman-teman yang lain. Nah, ini yang dilakukan itu dengan memajangnya di media sosial. Ini kan salah satu bentuk promosi atau pajang sosial menggunakan teknologi dalam hal ini, Bapak Ibu, mempublikasi hasil yang dibuat oleh siswa. Nah, kemudian apakah bisa diterapkan bagi siswa kelas 1, 2, 3? Bagaimana caranya? Nah, kira-kira bisa Bapak Ibu nih? Yang coba tanya dulu sebelum yang berikan sedikit paparan. Nah, niki wenten Bapak ide bagus gede Purbawana. Jadi urusang wenten Swastiastu. Makin panggil ulang. Oh iya, sampun. Swastiastu. Nggih, durus. Ampura yang mau nyarangin apa nggih? Nggih, sarang-sarang. Nggih, untuk penerapan STEM di dados diperkenalkan identitas dulu. Nggih. Nama saya Ide Bagus Gede Purbawana, Bapak nggih, yang tugas ring SD Negeri 5 Melinggih, nggih Rempayangan. Nggih. Untuk penerapan STEM di kelas rendah agak sulit Bapak nggih. Karena tapi bisa tetap kita terapkan tapi dengan proyek yang sederhana gitu. Karena kenapa? Karena mereka belum bisa berpikir abstrak ya. Gitu. Harus untuk bagaimana langkah-langkahnya benar-benar harus kita sampaikan secara detail, secara nyata agar anak-anak mengerti apa yang mereka kerjakan gitu. Bisa satu contoh yang sering kita lakukan, mungkin semua teman-teman kelas yang kebetulan Gajar kelas 3 ini, kita buat proyek pertumbuhan tumbuh dan berkembang pada tumbuhan, misalkan biji kacang, dan paling yang sederhana seperti itu, Pak. Kalau untuk membuat mading sih belum kayaknya gitu. Masih bingung mereka untuk mencari bahan-bahan, tapi untuk poster paling dengan gambar sederhana bisa mereka untuk pembuatan proyek. Sudah sampun memberikan tanggapan. Nah, mungkin yang mau dengar dari Ibu Nikomang Suwiarnadi. Nih, durusang Bu. Swastiastu. Iya, Swastiastu Ibu. Tiang dari SD Negeri 2 Bakbakan. Untuk mungkin kebetulan ini kelas 1 sampai kelas 3. Untuk pembuatan mading seperti itu sama dengan Gusnya. Kemudian agak sulit kelas 1-nya karena masih belajar menggunting, mencari. Nah, kemudian kalau kelas 1-nya itu biasanya tiang pengajaran tiang pasti dengan cara menempel dulu, Pak. Menempel. Ya, menempel seperti membuat angka, dia membuat diwarnai, yang suruh udah gunting, kemudian suruh anak-anak itu menempel hanya di buku gambar saja atau di bukunya dia gitu. Biar dia bisa langsung mempraktekkan sambil menghafal warna, angka seperti itu, Pak. Jadi untuk yang lebih tingkat kesulitannya seperti membuat mading itu mungkin kelas tinggi nggak Pak nggih? Nggih, benar. Nggih niki untuk yang seksema niki. Nggih. Bu Komang yang tanya balik niki. Ketika Ibu mengajak anak-anak menggunting, menempel, apakah Ibu menyadari bahwa itu bagian dari pendekatan STEM itu sendiri? Itu dah maksud yang caranya itu langsung dia kena. Nah, langsung dia kena untuk mengajarnya. Jadi sambil dia mempraktekkan, jadi dia langsung mengenal. Kemudian lagi bisa dilihat di sana dari segi keterampilan. Nah, cara memegang gunting, caranya lemnya nih biar tertata rapi seperti itu. Langsung dia mengena. Jadi kita sebagai guru itu hanya mengarahkan, mendampingi, dia sendiri yang bekerja. Seperti itu Pak. Nah, artinya secara tidak langsung baik ini ke Pak Ide Bagus, terus Ibu Komang, itu pada dasarnya sudah melakukan aktivitas STEM, tetapi tidak mengenalkan kepada anak-anak sekarang ini adalah tentang engineering, kan tidak begitu ya? Tetapi sebenarnya
sebenarnya sudah melakukan, hanya saja kita sendiri kita belum tahu bahwa ini termasuk bagian step mana, langkah mana, kan begitu. Jadi berterima kasih sekali yang kepada Bapak Ibu, secara tidak langsung Bapak Ibu sudah melakukannya, dan sekarang kita kenalkan bahwa ini loh tahapan-tahapan seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, berkaitan dengan yang tadi, proyek mading itu seperti di awal yang sampaikan adalah yang lakukan di kelas, karena kebetulan dia ngajar di kelas 6, jadi proyek ini kan tentu di kelas 6. Nah, sebelum yang menyusun ini, Bapak Ibu yang juga melakukan tanya jawab atau survei kecil dengan teman-teman guru yang mengajar di kelas 1, 2, 3 tentang apakah ada atau adakah proyek-proyek yang dilakukan untuk kepada siswa untuk menghasilkan sebuah produk. Ya, jawaban beragam Bapak Ibu. Dari jawaban beragam tersebut yang himpun beberapa langkah yang perlu kita perhatikan jika ke depan Bapak Ibu ingin melakukan praktik ini adalah Bapak Ibu harus tentukan tema dulu. Tema apa yang harus kita pilih atau tema apa yang ingin kita buatkan proyeknya. Tuh. Yang kedua itu adalah proyeknya apa Bapak Ibu? Proyek apa sesuai dengan tema itu. Jadi kembali lagi untuk kelas 1 kira-kira proyeknya kan terbatas pada menggunting pun menggunting ya, bukan dengan memotong. Kalau gunting kan alatnya beda. Nah, menggunting atau menempel dan sebagainya. Sehingga ditentukan proyeknya nanti. Nah, yang ketiga ini, karena di kelas 1, 2, 3 siapkan alat bahan. Ini peran orang tua, peran guru, peran sekolah juga dalam menyiapkan alat dan bahan itu. Jangan sampai anak-anak ke sekolah mau berentengan, Bapak Ibu ini bawa banyak benda kan begitu. Terus bawa benda-benda yang tajam misalnya. Nah, disinilah yang penting diperhatikan, dipersiapkan langkah-langkah apa yang bisa disiapkan di awal untuk membuat sebuah proyek. Nah, yang keempat itu adalah dampingi siswa. Nanti yang yakin ketika pembuatan proyek tadi menempel Bu Komang itu pasti riuh, anak-anak Bu kencenang nih ya. Ini lem tiangnya jemaah aja ya kan begitu ya. Terus mungkin dengan Pak Bagus mungkin tambah tiangnya yang juangnya kan begitu nih misalnya. Nah, jadi kondisi-kondisi ini kan terjadi di lapangan yang tahun itu kan Bapak Ibu yang mengalami serunya dengan anak-anak kelas 1, 2, 3 itu seperti nanti kan dialami sendiri. Nah, itu adalah dampingi, dan yang terpenting Bapak Ibu dokumentasikan. Nah, dokumentasikan, wadah sap moto itu, selfie ingat ya. Kan ini terjadi ya. Jadi dokumentasi ini penting. Dokumentasi tidak serta-merta untuk publish Bapak Ibu, tetapi bagaimana Bapak Ibu gunakan sebagai bahan refleksi kemudian ke depan jika memungkinkan, kan itu juga bagian dari Bapak Ibu menulis ya. Ada bahan dasar menulis mungkin PTK atau tulisan-tulisan essay dan sebagainya. Nah, ini kan penting ketika ada dokumentasi itu ada bukti. Satu hal ketika mendokumentasikan Bapak Ibu gurunya juga ada dalam foto itu. Jadi jangan sampai tidak ada. Kalau tidak ada Bapak Ibu gurunya, kan bisa diduga itu bukan Bapak Ibu yang melakukannya, kan begitu. Jadi tetap ada dokumentasi Bapak Ibu itu sendiri di dalamnya. Nah, kemudian, dan ini adalah salah satu contoh Bapak Ibu yang saya temukan, dan ini hasil diskusi atau hasil ya dengan teman-teman di kelas 1 itu, ada mereka anak-anak diajak pada waktu itu ya, Niki anak kelas 1 pada tahun lalu membuat proyek bingkai foto. Jadi foto keluarga di sana kan ada tema keluarga, jadi mereka diajak membuat bingkai foto dari stik es krim. Nah, demikian. Ini foto yang tersisa ini cuma satu, padahal proses untuk membuat ini kan penting ditunjukkan. Nah, ini adalah bagaimana mereka menjemur biar kering, itu kan bagian dari sains Bapak Ibu ya, bahwa itu proses pengeringan itu penting. Kemudian yang kedua, nah ini ekspresi anak-anak tadi Bapak Ibu yang saya katakan, itu bagaimana membuat proyek membedakan hewan jinak dan hewan buas ya. Ini kan teknik menggunting di sini, ini kan hasil di print Bapak Ibu. Tetapi apa yang dilakukan oleh anak yang kita anggap sederhana, tetapi bagi mereka ini ekspresinya luar biasa, tapi apalagi ketika didokumentasikan kan demikian. Jadi proyek-proyek sederhana ini adalah dilakukan oleh kelas 1 Bapak Ibu ya. Tetapi ini adalah lem, kemudian ini foto dan sebagainya kan tentu di print di persiapan guru, terus anak-anak diajak bagaimana mereka melakukan teknik menggunting seperti yang dibilang oleh Ibu Komang tadi, bagaimana mereka memilih warna,
terus bagaimana mereka mengelem di sini dan sebagainya. Ini adalah aktivitas-aktivitas dari STEAM itu sendiri yang bisa dilakukan pada tingkat ranah kelas. Nah, tentang bagaimana STEAM dengan wirausaha, jadi di sini anak-anak tentu kita bisa kaitkan dengan bahwa untuk budaya untuk menghemat, karena lem itu kan juga dibeli dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu, integrasi itu dari literasi numerasi, literasi finansial dan sebagainya itu sebenarnya pada dasarnya Tiang yakin Bapak Ibu guru sudah melakukannya di sekolah dasar atau di kelasnya masing-masing. Nah, yang kita tunggu itu yang ini Bapak Ibu, penutup ya. Penutup. Nah, di literasi numerasi saya simpulkan itu adalah bagaimana kemampuan mengaplikasikan pengetahuan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Nih Bapak Ibu, demikian yang bisa Tiang sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti Tiang harap setelah sesi ini ada sesi diskusi. Bapak Ibu Tiang harap bisa berbagi pengalaman-pengalaman yang Bapak Ibu temukan, apa yang Tiang belum sampaikan, nanti Bapak Ibu bisa ceritakan apa yang Ibu temukan di lapangan, sehingga Bapak Ibu di sini khususnya di literasi praktik baik literasi di Gianyar ini bisa saling berbagi, membagi informasi demi kemajuan pendidikan yang lebih baik. Ya, demikian Dumun. Nanti kita lanjutkan di sesi diskusi. Waktu yang kembalikan kepada Bapak Madipurwo selaku moderator. Ini dipersilakan Bapak. Terima kasih.